Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 26 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tahun Rahmat Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan ke-19. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami ingin belajar tentang rahmat Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan kami saat ini, dan rahmat Tuhan yang akan terus terjadi sepanjang kehidupan kami mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Rahmat Tuhan identik dengan anugerah Tuhan, identik dengan kebaikan Tuhan, identik dengan semua yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tahun rahmat Tuhan yang ada catatan di dalam Lukas pasal yang keempat berbicara tentang yang namanya kemudian tahun itu berbicara tentang waktu. Pemahaman yang lebih mendalam adalah setiap waktu kehidupan kita senantiasa dilingkupi, diberkati, dilimpahi oleh rahmat-rahmat Tuhan yang tidak pernah terhenti. Dan kita mengalami semuanya itu. Dalam peristiwa Lukas pasal yang keempat dikatakan, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, yang setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis bacaan yang sudah dibacakan tadi. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kita melihat bahwa orang-orang yang berkumpul pada waktu itu mungkin tidak memahami catatan yang ada di dalam kitab Yesaya itu berkenaan tentang nubuatan daripada Tuhan sendiri atas diri Tuhan Yesus. Siapa yang dikatakan roh Tuhan ada padaku? Mungkin bagi orang Israel pada waktu itu bukan berbicara tentang Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu, tapi pihak lain, nabi lain, tokoh yang dianggap oleh mereka sebagai yang mereka nantikan. Tetapi sesungguhnya tahun rahmat Tuhan yang hadir di mana Kristus datang, itulah dirinya yang sedang hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus sedang membacakan kedua ayat ini dari kitab Yesaya, itu berbicara tentang mengenai dirinya. Roh Tuhan ada padaku, pada Kristus. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi rahmat Tuhan yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri yang hadir, yang tercatat dalam kitab Yesaya digenapi oleh Kristus sendiri, bahwa Tuhan itu akan membawa kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada tawanan, membebaskan yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan berbicara tentang kepedulian Tuhan tanpa pilih kasih. Bahkan mereka-mereka yang dianggap kecil, mereka-mereka yang dianggap tidak terpilih, mereka-mereka yang dianggap kelompok masyarakat yang paling bawah, mereka yang disebutkan di dalam kitab Yesaya dan diulang kembali, dibacakan oleh Tuhan Yesus, memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada tawanan, kepada orang sakit di mana orang buta dapat melihat, kepada orang yang tertindas, dan untuk mengalami pembebasan. Itu yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan. Dan tahun rahmat Tuhan ternyata tidak hanya berbicara kita menerima, kita pun dipanggil seperti Kristus untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang miskin, kepada yang sakit, kepada yang tertindas, kepada mereka yang terpinggirkan. Apa kabar baik yang perlu kita beritakan kepada mereka tentang tahun rahmat Tuhan? Tentu Tuhan memberikan sebuah tahun rahmat Tuhan, hari-hari yang penuh dengan rahmat Tuhan, segala sesuatu yang terbaik, kesehatan yang Tuhan berikan, kecukupan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, pengampunan dosa yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan, janji penyertaannya, baik di waktu sekarang maupun yang akan datang,
yang Tuhan berikan. Sehingga kesimpulannya adalah setiap hari kita mengalami rahmat Tuhan demi rahmat Tuhan. Setiap hari kita mengalami anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan. Setelah kita mengalami, maka tidak cukup kita sebagai penerima. Tuhan memanggil kita supaya kita pun menjadi alat dan penyalur tentang rahmat Tuhan. Sahabat seperjalanan, dalam teori ekonomi ada namanya konsumen. Dalam teori ekonomi ada namanya itu distributor. Dalam teori ekonomi ada yang namanya itu produsen. Produsen seluruh kehidupan yang terbaik adalah Tuhan yang segala maha dalam segala kemahakuasaannya. Siapakah distributor? Awalnya kita hanya konsumen, kita hanya penerima, tapi kita menjadi distributor kebaikan Allah, distributor rahmat Tuhan, distributor tentang anugerah-anugerah, damai sejahtera, berita-berita yang baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita sampaikan kepada orang banyak. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha sempurna, Allah El Shaddai, Allah Adonai, Jehovah Jireh, dan ada banyak sebutan-sebutan lain untuk dikenakan kepada Allah di dalam diri Kristus Yesus yang segala maha. Tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan untuk manusia, kecuali Tuhan tidak bisa mengkhianati dirinya. Tuhan tidak bisa mengkhianati kekudusannya. Tuhan tidak bisa mengkhianati akan sifatnya sebagai maha kasih, sehingga Tuhan tidak akan melakukan perkara-perkara buruk. Ada sebuah pertanyaan, apakah Tuhan bisa melakukan perkara-perkara buruk? Atau kalimat yang lebih lain, adakah Tuhan sanggup membuat batu yang sangat besar sehingga dirinya tidak bisa mengangkat batu tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bukan membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan pemberontakan kepada Allah, ketidakpercayaan kepada Allah. Allah tidak pernah hilang, Allah tidak pernah tidak ada karena kita tidak mempercayainya. Keberadaan Tuhan tidak ditentukan oleh percaya atau tidak percaya manusia. Keberadaan Tuhan ditentukan oleh keberadaan dirinya yang kekal, yang alfa dan omega, yang senantiasa hadir, yang senantiasa juga membawa kebaikan. Apa itu kebaikan? Hari-hari yang penuh dengan rahmat Tuhan. Sahabat seperjalanan, siapa yang lebih berbahagia? Tatkala ada orang yang kemudian mau tenggelam, kemudian orang itu diselamatkan, kita akan menyebutnya adalah yang diselamatkan itulah yang berbahagia. Tapi siapa yang berbahagia? Ada orang yang tenggelam kemudian diselamatkan, yang diselamatkan itu selamat, tetapi yang menolongnya kemudian meninggal. Siapa yang berbahagia? Kita akan katakan yang meninggal itu yang tidak berbahagia. Tetapi justru itulah ada nilai yang lebih tinggi dalam diri Kristus Yesus. Kristus mati di atas kayu salib supaya kita tidak mengalami kematian. Kristus memberikan hidupnya supaya kita memberikan sebuah kehidupan, kita diberikan kehidupan yang kekal. Kesimpulan secara sederhananya sahabat seperjalanan, tidak cukup kita menerima rahmat-rahmat Tuhan, tapi kita pun harus menjadi berbagian untuk menyampaikan rahmat Tuhan kepada orang banyak. Bahkan tatkala kita diminta untuk berkorban, membayar harga, mungkin tidak disalibkan mati seperti Kristus, tetapi ada yang hilang dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan kasih, itu yang disebut dengan pengorbanan, itulah yang disebut dengan kita mengikuti jejak-jejak teladan penderitaan Kristus untuk membawa tahun rahmat Tuhan kepada dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kami tidak hanya menjadi penerima rahmat Tuhan, tetapi juga menjadi distributor rahmat Tuhan. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah distributor rahmat Tuhan. Amin.